Salam kasih untuk anak didik kami kelas 8. Jumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran yang keempat. Apa kabar kalian di rumah? Semoga sehat-sehat semua dan tetap semangat walaupun belajarnya di rumah ya. Baiklah anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, pada video hari ini kita akan memasuki bab yang kedua dengan tema konsekuensi pewartaan Yesus. Sedangkan materi yang akan kita bahas di sini adalah berbagai tanggapan terhadap pewartaan Yesus. Anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, sekarang kita akan melihat riwayat kehidupan Yesus ketika ia berusia 30 tahun. Ketika mulai tampil di depan umum, Yesus itu berumur kira-kira 30 tahun. Itu bisa dibuktikan di dalam Lukas bab 3 ayat 32. Kemudian sebelumnya, ia hidup bersembunyi atau tersembunyi di Nazaret dan mencari nafkah sebagai tukang kayu. Ini bisa dibuktikan di dalam Markus bab 6 ayat 3. Sama seperti ayahnya. Jadi pekerjaan ayah Yesus itu adalah sebagai tukang kayu. Matius bab 13 ayat 55. Kehidupan Yesus di depan umum dimulai dengan berita ia meninggalkan Nazaret dan berdiam di Kapernaum, di tepi danau. Sejak saat itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Yang terangkum di dalam Matius bab 4 ayat 13 sampai 17. Ini riwayat kehidupan Yesus ketika ia berusia 30 tahun. Anak-anak yang terkasih, kemudian selanjutnya Yesus meninggalkan ketenangan hidup bersama keluarganya di Nazaret dan mulai mengembara. Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ini bisa kita buktikan di dalam Lukas bab 8 ayat 1. Jadi permulaan karya Yesus ditandai dengan pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Disinilah permulaan karya Yesus. Jadi pembaptisan itu bagaikan pelantikan Yesus dalam tugas perutusannya. Dengan pembaptisan atau sesudah pembaptisan, Yesus memberitakan Injil Allah. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini dikatakan di dalam Markus bab 1 ayat 15. Jadi Yesus menyerukan tentang pertobatan, mengajak seluruh umat manusia untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Jadi dengan pembaptisan Yesus juga menyatakan kesatuan dengan orang berdosa dan penyerahan total dan radikal kepada kehendak Allah. Jadi penyerahan diri secara menyeluruh kepada kehendak Allah. Ini bisa kita buktikan di dalam Matius bab 5 ayat 43. Kemudian dengan pembaptisan ini, ia juga tampil sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Itu berdasarkan 1 Timotius bab 2 ayat 4. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sesudah pembaptisan, Yesus itu tampil sebagai orang yang diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Itu berdasarkan Kisah Para Rasul bab 10 ayat 38. Ia tampil sebagai yang terurapi. Ia dilantik sebagai Kristus. Jadi ia diberikan gelar sebagai Kristus, yaitu kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang yang sakit dan bisa melakukan banyak mujizat lainnya. Itu bisa kita buktikan di dalam Lukas bab 5 ayat 17. Jadi Yesus sekarang tampil bukan lagi sebagai tukang kayu, tetapi benar-benar sebagai seorang penyelamat manusia. Nah, sekarang anak-anakku yang terkasih, kita akan melihat tanggapan terhadap pewartaan Yesus. Pewartaan Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah itu mengundang reaksi yang beragam di dalam masyarakat Yahudi saat itu. Ada yang menerima pewartaan Yesus dan ada juga yang menolak. Jadi ada pro dan kontra terhadap pewartaan yang dilakukan oleh Yesus. Nanti kita akan melihat seperti apa pro dan kontranya. Nah, sekarang kita akan melihat terlebih dahulu konsekuensi pewartaan Yesus. Konsekuensi itu adalah akibat yang harus kita tanggung
atau sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan. Itu yang dinamakan dengan konsekuensi. Ada seperti hukum sebab akibat. Apa yang kamu buat berarti ada sesuatu yang harus kamu pertanggungjawabkan. Nah, di sini konsekuensi pewartaan Yesus yang pertama adalah Yesus datang ke dunia ini itu mengemban tugas atau misi yang diberikan oleh Allah. Apa misi Yesus? Misi Yesus adalah untuk mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini yang akan disempurnakan oleh Allah di surga kelak. Jadi ini misi Yesus yang harus kita ingat. Tugas yang dipikul Yesus itu sangatlah berat. Karena apa? Karena menyangkut keselamatan semua umat manusia. Jadi dia punya tanggung jawab yang sangat berat. Yesus menyadari akan konsekuensi dari pewartaannya. Yesus sadar akan beratnya tanggung jawab yang harus dia emban. Yesus tahu bahwa ia akan mengalami penderitaan bahkan kematian. Namun, demi kasihnya kepada manusia dan kesetiaannya dalam melaksanakan tugas perutusan dari Bapa, semua tugas itu Yesus jalankan dengan penuh tanggung jawab dan dengan sukacita. Yesus yakin bahwa Allah selalu menyertainya. Jadi begitu juga di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti diberikan banyak tugas dan tanggung jawab. Entah itu di rumah, entah itu di sekolah, atau di dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Kita punya tugas dan tanggung jawab. Walaupun berat, kita harus bisa melaksanakan itu dengan penuh tanggung jawab dan dengan kegembiraan, supaya tugas itu bisa selesai dengan baik dan dengan ringan kita mengerjakannya. Kalau kita menganggap tugas itu berat, maka tugas itu akan selesai dengan lambat. Maka kita harus bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab dan sukacita. Nah, selanjutnya, pada saat Yesus mewartakan kerajaan Allah, orang-orang Yahudi sudah mengetahui tentang konsep kerajaan Allah, walaupun pemahaman mereka itu berbeda-beda. Situasi hidup masyarakat Yahudi pun berbeda-beda. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Diperlakukan secara diskriminatif atau diperlakukan secara berbeda-beda. Menderita di bawah tekanan penjajah. Itu situasi yang terjadi pada saat dahulu. Kondisi hidup yang berbeda ini menyebabkan kerinduan akan tegaknya kerajaan Allah juga berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan itulah yang menyebabkan sikap pro dan kontra terhadap pewartaan Yesus. Jadi karena situasi-situasi yang terjadi secara berbeda-beda itu, maka menimbulkan pro dan kontra terhadap pewartaan Yesus. Nah, sekarang kita akan melihat mereka yang menerima kehadiran dan pewartaan Yesus. Siapakah mereka itu? Jadi mereka yang menerima pewartaan Yesus itu kebanyakan adalah orang miskin dan sederhana, kemudian para pendosa yang mau bertobat, kemudian orang-orang sakit, orang-orang yang kurang beruntung hidupnya, orang-orang yang diperlakukan secara diskriminatif atau tidak adil, yaitu kaum wanita biasanya dan anak-anak, dan mereka yang menderita. Inilah orang-orang yang biasanya atau kebanyakan yang menerima pewartaan dan kehadiran Yesus. Mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk melawan kondisi yang menunggu hidupnya. Jadi satu-satunya harapan terakhir mereka adalah mengandalkan kekuatan Allah sendiri yang diwujudkan melalui utusannya, yakni Mesias yang telah dijanjikan. Pewartaan Yesus menjadi jawaban atas harapan mereka. Maka mereka bisa menerima kehadiran dan pewartaan yang Yesus lakukan. Karena bagi mereka, Yesus adalah utusan Allah yang akan membebaskan mereka dari belenggu yang menimpa hidup mereka. Nah, sekarang kita akan melihat mereka yang menolak kehadiran dan pewartaan Yesus. Kelompok yang menolak Yesus dan pewartaannya justru berasal dari kalangan atas, seperti para penguasa,
orang-orang kaya yang memeras rakyat, tokoh-tokoh intelektual atau ahli Taurat, tokoh agama atau imam-imam kepala. Kehadiran Yesus bagi mereka itu merupakan ancaman yang dapat menghancurkan kewibawaan, kedudukan, dan sumber nafkah hidupnya. Kelompok yang menolak ini dengan berbagai cara dan tipu muslihat berusaha keras melenyapkan Yesus. Nanti kita akan melihat apa alasan-alasan mereka tidak menerima Yesus. Nah, di sini alasan para ahli Taurat menolak pewartaan Yesus. Ini orang-orang yang punya kemampuan intelektual yang baik. Yang pertama, dari sisi aturan Taurat Musa, dalam banyak hal Yesus itu melanggar Taurat Musa karena menyembuhkan orang pada hari Sabat atau pada hari Tuhan, mengizinkan muridnya makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, dan lain-lain. Itu Taurat Musa yang dilanggar oleh Yesus. Dan bagi para ahli Taurat itu tidak benar. Namun bagi Yesus, aturan dibuat untuk manusia, bukan manusia hidup untuk aturan. Jadi aturan seharusnya menyelamatkan manusia, bukan menyengsarakan manusia. Maka Yesus berani menyempurnakan atau menggenapkan hukum Taurat, bukan meniadakan hukum Taurat tetapi menggenapinya. Nah, kemudian dari sisi ajaran Taurat Musa, banyak ajaran Yesus yang dinilai bertentangan dengan Taurat Musa, terutama hukum kasih. Yesus mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, sedangkan Taurat Musa menerapkan hukum balas dendam. Maka Yesus menyempurnakan hukum tersebut, menggenapinya. Dan ini dipandang oleh para ahli Taurat mengancam Yesus sudah melanggar aturan-aturan yang dibuat di dalam kitab Taurat Musa. Nah, anak-anakku yang terkasih, kemudian kontra dari kalangan bangsawan. Alasannya itu, pertama, kaum bangsawan tidak secara jelas menolak Yesus. Ketidaksukaan mereka pada Yesus itu lebih tertuju pada konsep dan ajaran Yesus tentang harta kekayaan. Bagi mereka, kekayaan itu menunjuk pada status sosial, kehormatan, dan kedudukan. Semakin kaya seseorang, semakin ia dihargai. Jadi mereka lebih menekankan pada kekayaan duniawi. Sementara bagi Yesus, kekayaan itu adalah sarana yang dapat dipergunakan untuk memperoleh keselamatan abadi di surga. Caranya adalah dengan berbagi, membantu orang-orang yang terlantar, yang miskin, dan yang tertindas. Bagi Yesus, kekayaan yang sesungguhnya itu adalah harta surgawi. Jadi, kekayaan yang sesungguhnya jika kita dipenuhi dengan hati yang penuh belas kasih, sehingga kita mudah tergerak hatinya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Ini kontra dari kalangan bangsawan. Nah, jadi kesimpulannya, apa yang dialami oleh Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah itu dapat juga kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dapat dialami oleh siapapun juga di dalam pewartaannya. Orang yang berbuat baik itu belum tentu akan diterima dengan baik. Ini sering kita jumpai di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang penolakan yang menyakitkan yang diterima, padahal dia punya maksud yang baik, tetapi tidak diterima dengan baik oleh orang yang menerima. Namun, terhadap berbagai penolakan yang menimpa dirinya, Yesus tidak bersikap memusuhi. Dengan penuh kasih dan kesabaran, Yesus menghadapi reaksi berbagai penolakan tersebut. Jadi dia tidak marah-marah, tidak main fisik, tidak melakukan kekerasan terhadap atau memusuhi orang yang menolak pewartaannya, tidak. Tapi dia menanggapinya dengan penuh kesabaran dan dengan penuh kasih. Nah, kita juga sebaiknya bersikap seperti Yesus. Ketika kita berbuat baik, belum tentu semua orang akan menerima niat baik kita.
Kepada mereka yang menolak dengan cara amat kasar sekalipun, hendaknya kita senantiasa bersikap sabar dan penuh kasih. Dan yang paling penting, kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengandalkan Tuhan di dalam pewartaan yang kita lakukan. Maka apapun yang kita buat, itu akan mendapatkan berkat dan rahmat. Nah, jadi anak-anakku yang terkasih, gue harap dari awal sampai akhir kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Nah, sekarang kalian harus mengerjakan kewajiban kalian di rumah, yaitu tugas. Di sini ada 3 tugas yang Ibu berikan. Yang pertama, bagaimana kamu menanggapi kehadiran dan pewartaan kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus di dalam kehidupanmu? Jadi ini berdasarkan pengalaman yang kamu alami. Yang kedua, siapakah yang menerima dan siapakah yang menolak kehadiran serta pewartaan Yesus? Jadi kamu harus bisa menguraikan atau menyebutkan siapa yang menolak pewartaan Yesus dan siapa juga yang menerima pewartaan Yesus. Dan seperti biasa yang terakhir, kerjakan LKS Agama Katolik yang kelas 8 halaman 24 sampai dengan 25. Bagian pertama dan kedua. Itu terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 10 soal esai. Kerjakan tugas ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesabaran dan dengan penuh tanggung jawab. Nah, terakhir, Ibu punya pantun, daun pandan daun selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Amin.